Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Semoga di hari ini kita masih diberikan kesehatan, berikan kekuatan, dan senantiasa diberikan keistiqomahan dalam menjalankan aktivitas kita. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati Allah SWT, perlu saya ingatkan bahwa hari-hari ini kita sering diguyur hujan yang berlangsung cukup lama, bahkan di beberapa daerah sampai terjadi banjir. Tentu musim hujan seperti ini banyak membawa penyakit, jenis penyakit meningkat di saat musim hujan tiba. Semoga kita bisa tetap senantiasa menjaga kesehatan kita, dan tentu agar tetap sehat selama musim hujan, maka kita harus senantiasa banyak olahraga, minum air yang cukup, jaga kebersihan tangan, jaga pola makan, dan cukup istirahat. Dan hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran. Anak-anak, insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita dalam pelajaran SKI. Dan hari ini insyaallah kita akan masuk pada pelajaran kedua, yaitu nilai-nilai positif anak Islam di masa Rasulullah dan Khulafaur Ar-Rasyidin, di halaman 60. Silakan dibuka halaman 60. Pelajaran positif apa saja yang bisa kita ambil di masa Rasulullah dan Khulafaur Ar-Rasyidin. Yang pertama, di masa Rasulullah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang keadaan anak-anak Islam di masa Rasulullah, khususnya anak-anak Rasulullah. Dan tentu kalau kita lihat bagaimana perjalanan hidup Rasulullah SAW bersama anak-anak beliau, maka kita akan mendapat banyak pelajaran dan hikmah dari kisah mereka, kisah anak-anak Rasulullah SAW. Apa saja hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah atau sejarah kehidupan mereka? Tentu saja yang pertama adalah dari kisah anak-anak Rasulullah SAW itu menunjukkan bahwa kesempurnaan Nabi sebagai manusia biasa, kesempurnaan Nabi sebagai manusia. Rasulullah juga adalah seorang manusia biasa. Allah anugerahkan kepada Rasulullah putra-putri, Allah berikan kepada Rasulullah keturunan, dan itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu manusia seperti kita. Bedanya cuma Allah muliakan Rasulullah dengan kenabian, dengan risalah, maka itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang manusia biasa, dan tidak boleh kita menyembahnya, tidak boleh menyembahnya. Berbeda dengan orang-orang Nasrani, bagaimana mereka menyembah Nabi Isa, menuhankan Nabi Isa, bahkan mengangkat Nabi Isa sebagai anak Allah. Padahal Allah itu berfirman dalam Al-Quran, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Itu bedanya manusia dengan makhluk. Kalau makhluk punya keturunan, punya putra-putri, sedangkan Allah Subhanahu wa taala sifat yang sempurna, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan juga tidak memperanakkan. Allah tidak memiliki keturunan, dan juga Allah tidak mempunyai orang tidak diperanakkan, sebagaimana dalam surat Al-Ikhlas. Maka keliru orang-orang Nasrani yang menjadikan Nabi Isa sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, yaitu kesempurnaan Nabi sebagai manusia biasa. Kemudian yang kedua, dari pelajaran Nabi SAW bersama anak-anak beliau, bahwa kita lihat Nabi SAW juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau juga kan manusia biasa, maka beliau juga mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mendapat ujian seperti sekarang ini, kita mendapat ujian, diuji dengan wabah corona ini, belajar dari rumah. Itu semua ujian, Dan kita lihat Nabi SAW juga diuji, bahkan terkadang ujiannya atau memang ujiannya lebih berat daripada kita. Ujian Nabi SAW
itu lebih berat daripada kita. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan asyaddun nasi balaan ya al-anbiya. Orang yang paling besar atau berat ujiannya adalah ya para nabi, ya para nabi. Kita lihat Nabi SAW itu diuji Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang dicintai Nabi diambil satu persatu, ya diambil satu persatu, ya dimulai dari ketika Nabi SAW masih kecil, ya beliau itu sudah yatim, orang tuanya, ayahnya itu sudah meninggal, dan juga selanjutnya setelahnya itu menyusul juga ibunya, ya di waktu masih kecil Nabi SAW itu sudah yatim, ya sudah jadi yatim piatu, ya ayah dan ibunya meninggal di waktu kecil. Ya, dan juga setelah itu Nabi SAW dirawat oleh kakeknya, dan kakeknya juga meninggal. Kemudian setelah itu dirawat pamannya setelah itu juga meninggal. Kemudian beliau menikah dengan Khadijah, dan setelah itu juga Khadijah meninggal, ya wafat. Dan setelah itu anak-anak beliau juga satu persatu diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu persatu diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Fatimah saja yang wafat setelah Rasulullah wafat. Ya, sebagaimana yang kita sudah jelaskan bahwa ya Fatimah adalah keluarga Nabi SAW yang wafat setelah Rasulullah SAW. Ya, setelah Rasulullah SAW. Jadi Allah uji dengan mengambil mewafatkan satu persatu orang-orang yang dicintai Nabi SAW. Ya, Nabi SAW. Maka dari kisah beliau kita mengambil bahwa Nabi juga diuji. Maka dan Rasulullah juga manusia biasa yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu saja kita juga ya harus banyak bersyukur ya atas ujian, ya ujian yang telah Allah berikan kita. Ujian kita masih ringan dibandingkan kalau para nabi, ya mana para nabi diuji dengan ujian yang sangat berat, ya sangat berat. Dan banyak kisah-kisah nabi-nabi yang diuji sangat berat, disiksa. Ya kita lihat kisah Nabi SAW diusir dari kampungnya, ya harus bersembunyi, mau dibunuh, diancam, ya bahkan diperangi, dan ujian-ujian lainnya. Itu yang kedua, itu bahwa Nabi juga sebagai manusia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengambil ya orang-orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Kemudian yang ketiga di antara hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah anak-anak Rasulullah SAW, ya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak memperpanjang usia putra-putra Rasulullah beliau. Ya kita lihat, kita dengar ya atau kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa putra-putra Rasulullah SAW itu rata-rata wafatnya masih kecil, masih usia 2 tahun, ya 2 tahun lebih atau kurang dari itu. Ya rata-rata usianya tidak panjang, tidak sampai mencapai usia dewasa. Ya. Itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak memperpanjang. Kenapa? Kenapa Allah tidak memperpanjang usia putra-putra Rasulullah SAW? Salah satu hikmahnya adalah agar orang-orang tidak mengkultuskan putra-putra beliau, agar orang-orang tidak menghormati secara berlebihan, ya sebagaimana orang-orang Nasrani secara berlebihan ya mengagungkan Nabi Isa sehingga dianggap sebagai anak Tuhan. Ya. Maka hikmahnya agar Allah tidak memperpanjang usia putra-putra Rasulullah, ya agar orang-orang tidak mengagungkan putra-putra Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berlebihan, berlebihan, ya, secara berlebihan, atau mengangkatnya setelah Nabi itu mengangkat putra-putranya menjadi nabi, ya, menjadi nabi, dan itu suatu fitnah ya bagi ya, kaum muslimin ya setelahnya nanti. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak memperpanjang ya usia putra-putra Rasulullah SAW, ya hikmahnya agar orang-orang tidak mengagungkan putra-putra beliau melebihi ya batas atau berlebihan ya, atau bahkan bisa mengangkat putra-putra beliau menjadi nabi setelah Rasulullah. Kita lihat bagaimana orang-orang Nasrani berlebihan mengagungkan Nabi Isa sehingga diangkat menjadi anak Tuhan, atau bahkan disembah juga. Nah, itu
orang-orang Nasrani ya berlebihan ya. Dan juga kita lihat Nabi Nuh ya, bagaimana mereka mengagungkan secara berlebihan orang-orang soleh. Akhirnya orang-orang saleh tersebut dijadikan sembahan, disembah. Dan ini yang Allah tidak inginkan, yaitu salah satu hikmahnya adalah ya agar orang-orang tidak seperti ya orang-orang Nasrani yang mengagungkan Nabi Isa ya, sehingga menjadikan Nabi Isa sebagai anak Allah. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah Rasulullah SAW merupakan teladan bagi orang-orang yang kehilangan keluarganya. Ya, ini contoh bagaimana kita mencontoh Rasulullah SAW, bagaimana sikap kita ketika kehilangan keluarga kita, kehilangan orang yang kita cintai. Ya, kita cintai. Dan ini teladan bagi orang-orang yang kita yang kehilangan orang yang kita cintai. Ya, kita lihat Nabi SAW ya, putra-putri beliau kehilangan banyak, bahkan ya hampir semuanya kehilangan, wafat diambil satu persatu ya. Nabi SAW kehilangan anaknya, putra-putrinya, dan ketika kehilangan anaknya, apa yang beliau lakukan? Yaitu bersabar ya, bersabar atas musibah, atas ujian yang menimpa beliau ya. Itu yang beliau lakukan, dan beliau juga tidak mengucapkan perkataan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat banyak orang-orang yang ketika kehilangan keluarganya, kehilangan anaknya meninggal, mereka tidak bersabar, bahkan mereka mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Nabi SAW ketika Ibrahim wafat, apa yang beliau katakan? Innal aina tadma wal qalbal yahzan ya, sesungguhnya mata meneteskan air mata dan hati bersedih. Wala naqul illa ma yurdi rabbana, dan kita tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhoi oleh Rabb kami. Jadi Nabi SAW ketika kehilangan anaknya ya atau kehilangan hampir semua anak beliau bersabar ya, bersabar atas ujian yang Allah berikan, dan juga tidak mengucapkan perkataan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu anak-anak sekalian, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Rasulullah SAW, sejarah Rasulullah SAW bersama anak-anak beliau. Sedangkan di masa Khulafaur Ar-Rasyidin, khususnya di Khalifah Abu Bakar dan Umar, kita lihat bagaimana anak-anak Islam itu mereka belajar ya, di samping mereka belajar di rumah mereka bersama orang tua, mereka juga belajar di masjid, karena masjid pada saat itu yaitu menjadi pusat pembelajaran, pusat pendidikan umat pada saat itu. Mereka semua belajar membaca, belajar menulis ya, dan memahami Al-Quran dan hadis ya. Apalagi mereka yang baru masuk Islam ya, mereka semuanya ya di masa-masa ya anak-anak mereka sudah belajar di rumah bersama orang tua, mereka belajar juga di masjid. Semuanya pusat pembelajaran dan aktivitas umat Islam itu berada di masjid. Baik anak-anak, sekira itu apa yang bisa Ustaz sampaikan, semoga bermanfaat. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.